Zionis disebut kehilangan Gaza Utara. Ini hitung-hitungan kekalahan militer Israel. Mantan Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman, secara mengejutkan menyebut militer negaranya telah kehilangan kendali wilayah utara Gaza dalam perangnya melawan Hamas. Kabinet perang telah kehilangan wilayah utara, tulis Lieberman pada hari Sabtu sebagaimana dikutip dari Palestine Chronicle. Menurut laporan media Palestina tersebut, kata-kata Lieberman tidak memerlukan banyak penjelasan. Hanya karena Israel saat ini menghadapi salah satu kekalahan militer terbesarnya dalam sebuah perang sebelumnya melawan Palestina. Ini bahkan kekalahan terbesar sejak perangnya dengan tentara negara-negara Arab. Meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz memiliki sikap yang keras, bahasa yang kasar, dan pakaian hitam, perang melawan Israel tidak berjalan dengan baik. Pengumuman sebelum terjadi pada 12 November ketika juru bicara militer Hamas, Abu Ubaidah, mengumumkan penghancuran lebih dari 160 kendaraan militer termasuk tank, bulldozer militer, kendaraan pribadi lapis baja, dan lain-lain. Dapat dimengerti bahwa kelompok perlawanan Palestina tidak dapat melacak seluruh tentara Israel yang terbunuh atau terluka. Namun dapat diperkirakan berdasarkan rekaman yang terdokumentasi mengenai apa yang mereka anggap sebagai serangan langsung. Pada hari Sabtu, Israel mengaku kematian 6 perwira dan prajurit lain selain 8 lainnya yang terluka parah. Sesuai dengan wataknya, Israel selalu menemukan cara untuk menyembunyikan kerugian militernya sambil membesar-besarkan kerugian warga sipil. Contoh sempurna lain adalah peristiwa 7 Oktober, ketika Israel mengklaim bahwa lebih dari 1.400 warga sipil terbunuh, namun perlahan-lahan mengubah rasio tentara kerugian militer dan sipil. Kemudian mereka menciptakan lebih banyak kategori lagi yang membedakan antara militer, polisi, perbatasan, petugas intelijen, dan penjaga pemukiman bersenjata. Selain itu, mereka akhirnya menurunkan jumlah keseluruhan korban pada hari itu menjadi 200 orang dengan mengklaim bahwa mereka adalah jasad-jasad milisi pejuang Palestina yang hangus. Hal ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang berapa banyak korban sipil di Israel yang tewas dalam pengeboman Israel khususnya oleh helikopter Apache yang tidak membedakan antara milisi Brigade Al-Qassam dan warga sipil serta pemukim Israel sendiri. Menurut laporan Palestine Chronicle, jelas sekali bahwa perang Israel berlangsung buruk di Gaza. Berikut 5 alasan. Pertama, bukti yang terdokumentasi dari kelompok perlawanan Palestina adalah tank-tank Israel yang tak terhitung jumlahnya, diledakkan atau dirusak dalam serangan langsung, terutama menggunakan rudal anti-artileri Yasin 105 bersama dengan RPG improvisasi lainnya. Kedua, ketidakmampuan militer Israel untuk membangun pangkalan militer permanen yang dapat dipertahankan di Gaza. Tiga, kurangnya kredibilitas laporan resmi Israel tentang kemajuan pertempuran dan ketidakmampuan mereka untuk mendokumentasikan pencapaian yang signifikan. 4. Pertunjukan menyedihkan di Al-Shifa dan rumah sakit lainnya di Gaza, di mana juru bicara militer Israel berusaha meyakinkan halayak dunia bahwa popok bayi dan laptop adalah bukti bahwa Hamas menggunakan rumah sakit untuk tujuan militer. Kelima, pernyataan militer Israel bahwa Israel akan melancarkan operasi darat di selatan Gaza meskipun tidak ada kemajuan nyata yang dicapai di utara. Menurut citra satelit dilansir dari Al Jazeera, 383 kendaraan militer Israel telah dimasuki oleh Gaza pada awal operasi pada 27 Oktober. Menurut unit analisis Al Jazeera, 88 kendaraan militer tersebut telah hilang antara tanggal 1 hingga 10 November. Pada 8 November, Abu Ubaidah mengumumkan bahwa 136 kendaraan militer Israel telah hancur seluruhnya atau sebagian. Namun
Namun dia merujuk pada keseluruhan jalur Gaza, bukan hanya bagian utara. Pada 12 November, Abu Ubaidah menyatakan bahwa jumlah kendaraan dihancurkan seluruhnya atau sebagian oleh kelompok perlawanan Palestina sejak awal operasi. Selain 62 kendaraan yang diumumkan pada 17 November, Brigade Al-Qassam mengatakan pihaknya telah menghancurkan 17 kendaraan militer tambahan pada Sabtu. Hitung-hitungan matematika sederhana dengan memberikan penjelasan yang lebih baik. Israel mempunyai beberapa jalur pasokan yang kemungkinan untuk mengevakuasi beberapa kendaraan yang hancur atau rusak dan menggantikan dengan kendaraan masih berfungsi. Namun tidak ada keraguan bahwa tingkat kehancuran mesin militer Israel belum pernah terjadi sebelumnya. Pada hari Sabtu, Israel melakukan pembantaian besar-besaran di seluruh Gaza, menewaskan ratusan warga sipil, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil mereka di sekolah Al-Faurah dan Tel Az-Atar, tempat ratusan keluarga berlindung sejak awal perang. Meskipun tidak ada logika militer mengenai bagaimana membunuh pengungsi ditempung atau yang ditampung di sekolah tanpa makan atau air, dapat bermanfaat bagi tujuan Israel untuk menghancurkan Hamas, terutama gangguan dari kegagalan militer Israel di utara Gaza. Dengan kata lain, dengan membuat berita utama di media baru yang berfokus pada pembantaian baru, Israel berharap untuk menghindari bagian atau berita utama yang berfokus pada kekalahan militer yang dialami oleh Hamas. Lieberman benar ketika dia mengatakan bahwa kabinet perang telah kehilangan wilayah utara. Dia pun harus tahu bagaimanapun juga, dia juga gagal menaklukkan Gaza ketika dia menjadi Menteri Pertahanan Israel.